Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Aditya Firmansyah dari Prodi Ilmu Hukum kelas 21F. Saya akan memaparkan materi pengantar bisnis sesi ke-10 tentang manajemen sumber daya manusia yang videonya sudah Bapak kirim sebelumnya. Langsung saja. Pengertian manajemen sumber daya manusia merupakan dimulai dari manusia itu sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial yang kehidupannya sehari-hari itu perlu berinteraksi dengan sekitar. Lalu untuk manajemen sumber daya manusia tersebut pengertiannya merupakan sebuah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan mulai dari sumber daya manusia sampai pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya jika melaksanakan pemutusan hubungan kerja itu harus berdasarkan peraturan yang berlaku atau sanksi yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Lalu untuk mencapai fungsinya ini manajemen sumber daya manusia ini untuk mencapai tujuan organisasi, individu dan perusahaan. Dalam menjalankan manajemen sumber daya manusia ini harus ingat lingkungan sekitar, terutama karyawan bila kita menjadi seorang pemimpin. Lalu harus ingat lingkungan sekitar, masyarakat juga terutama ya, di mana tempat kita bekerja kita harus berbaur dengan masyarakat. Fungsi manajemen sumber daya manusia tersebut barangkali sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan agar sesuai dengan alur perusahaan. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Lalu yang ketiga, pengubahan dan pemberian tunjangan kompensasi bila karyawan tersebut memiliki prestasi dalam untuk perusahaan kita bila kita menjadi seorang pemimpin. Lalu penilaian kinerja, pengembangan karir, dan penghargaan. Yang selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat K3 untuk menjamin kesehatan karyawan kita pada perusahaan yang kita pimpin. Yang selanjutnya kesehatan dan keselamatan kerja kepemimpinan. Oleh karena itu perlu dikembangkan oleh pemilik perusahaan untuk apa? Untuk kemajuan bersama. Lalu perusahaan itu dikelola dan diatur oleh seorang pemimpin. Maka dari itu perlu adanya manajemen sumber daya manusia untuk mengatur itu semua dalam ruang lingkup perusahaan yang bisa kita sebut manajemen sumber daya manusia. Maka dari itu manajemen sumber daya manusia sangat diperlukan untuk sebuah perusahaan, apalagi jika baru membuat merintis perusahaan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.